Assalamualaikum. Tempat duduk siap gerak. Berdamai. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Pada kesempatan hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, ya, pelajaran 4, bagian 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Namun sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Atau memang kalian ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua. Oke, kalau berangkat semua berarti tidak harus Bapak absen satu persatu, ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Oke, langsung saja ke pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini, ya. Dalam pembelajaran hari ini yang Bapak harapkan adalah kalian dapat memahami tanda-tanda usia balik. Apa sih tanda usia balik? Ada berapa tanda usia balik? Itu yang Bapak harapkan. Kita harapkan semuanya pembelajaran hari ini itu selesai. Pembelajaran hari ini dilaksanakan, ya. Cino, siap? Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah tadi Bapak telah menginformasikan kepada kalian tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang menyambut usia balik, ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dulu dan perhatikan video di berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4, yaitu menyambut usia balik atau dewasa. Coba sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4 sekarang? Tentunya kalian banyak sekali mengalami perubahan baik dari badan dan juga mental kalian sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan usia yang sangat penting, karena perkembangan ini sangat berhubungan sekali dengan kewajiban menjalankan syariat agama setelah usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih yaitu kajian para ilmu fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Keduanya ini saling melengkapi karena kedua ilmu tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subbab 1 ini sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Dan apakah ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang ilmu fikih itu. Ilmu fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum Islam. Ilmu fikih membahas tentang tata cara aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan langsung dengan manusia.
Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Anak-anak hebat, tanda-tanda usia balik ada yang terdapat pada laki-laki dan juga perempuan. Ada juga yang hanya terdapat pada perempuan saja. Nah, berikut adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian pasti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Biasanya ini terjadi setelah usia kalian menginjak 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, melainkan kalian sudah dewasa atau sudah balik. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya yaitu air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering berkomunikasi dengan orang tua kalian. Untuk anak laki-laki bisa konsultasi dengan ayah agar dapat beradaptasi lebih cepat tentang tanda-tanda usia balik ini. Tanda-tanda balik yang kedua yaitu adalah haid. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan, bahwa kodratnya perempuan itu pasti akan mengeluarkan yang namanya darah haid atau menstruasi. Datangnya haid itu menandakan bahwa kalian sudah mencapai usia balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid ketika kalian berada di kelas 4, kelas 5, ataupun juga di kelas 6. Untuk itu, perempuan bersiaplah untuk menyambut dengan ilmu dan juga mental yang sangat kuat. Jangan lupa, kalian juga sering berkonsultasi dan berkomunikasi dengan ibu kalian agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Adapun tanda balik yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Artinya, sempurnanya berumur 15 tahun ini bagi anak laki-laki ataupun perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, maka anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun ini sudah masuk dalam usia balik meskipun mereka semua tidak mengalami tanda-tanda usia balik seperti mimpi basah ataupun haid. Demikian tentang pembahasan menyambut usia balik atau dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video tadi, sudah ada sedikit gambaran tentang usia balik? Sudah. Oke. Ketika sudah ada sedikit gambaran, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 54 tentang usia balik. Ya? Oke. Ada gambar apa di situ? Perkembangan. Ya. Ada perkembangan dari sejak lahir, setelah lahir sampai dengan dewasa, sampai dengan kakek-kakek. Ya. Nah, untuk menambah wawasan, coba kalian perhatikan ke depan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Apa saja sih tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Yang pertama adalah mimpi basah. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah atau ihtilam. Nah, ini biasanya terjadi pada laki-laki, sering-seringnya terjadi pada laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan juga kadang perempuan ada ya yang mengalami tentang ihtilam atau mimpi basah. Terus yang kedua adalah haid atau menstruasi. Haid, ya ini haid ini terjadi hanya untuk perempuan saja. Laki-laki tidak akan pernah merasakan yang namanya haid, tidak akan pernah mengalami yang namanya
yang namanya haid, tidak. Nah, ya. Yang ketiga adalah berusia 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Kenapa di sini ada kalimat 15 tahun? Karena tidak semua laki-laki dan perempuan itu sebelum usia 15 tahun itu pernah mimpi basah ataupun haid. Bisa jadi dari umur 1 sampai dengan umur 15 tahun itu tidak mengalami mimpi basah atau juga tidak mengalami yang namanya haid. Jadi walaupun kalian tidak mengalami mimpi basah dan juga tidak mengalami yang namanya haid, setelah kalian berusia 15 tahun, ya, setelah kalian berusia 15 tahun, maka kalian sudah masuk balik. Ya, sudah masuk usia balik walaupun belum pernah mimpi basah ataupun juga belum pernah menstruasi. Ya. Setelah kalian mempelajari tentang tadi dari mulai video, terus dari mulai pembelajaran yang barusan Bapak terangkan, sekarang kita akan belajar ya kelompok ya. Setelah pelajaran kelompok, kita akan melakukan yang namanya jual beli pelajaran. Ya, jual beli pelajaran. Contohnya seperti apa? Nanti Bapak kasih lembar kerja untuk kalian masing-masing kelompok yang sudah terbentuk. Ini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, yaitu dari kelompok Abu Bakar ya. Kelompok Abu Bakar adalah yang ini ya. Kelompok Abu Bakar, terus ada kelompok Ibnu Taimiyah ya, yang kedua. Terus juga yang ketiga adalah kelompok Ibnu Malik. Abu Bakar, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Malik. Nah, masing-masing kelompok nanti Bapak mau kasih lembar kerja ya. Lembar kerja yang nanti ya dari lembar kerja ini akan menjadi tugas kalian. Di dalam kelompok tersebut ya, di dalam kelompok tersebut itu nanti ada yang namanya penjual dan ada yang namanya pembeli. Silahkan kalian bagi siapa yang akan menjadi penjual dan siapa yang akan menjadi pembelinya. Ya, dalam kelompok kalian. Tugasnya apa? Penjual tugasnya adalah menyapa, membeli. Tugasnya adalah memberikan informasi yang ada di dalam modul ini. Terus pembeli adalah membeli informasi, membeli pelajaran kepada kelompok-kelompok kalian. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, Ibnu Malik. Yuk, apa pada siap? Siap membeli materi? Siap menjual materi? Oke, kalau siap, Bapak hitung sampai dengan 2 menit. Kalian sudah selesai berkunjung ke satu toko. Siap? Berkunjung. Dimulai. Untuk berkunjung ke kelompok selanjutnya. Bapak hitung kasih waktu seperti tadi 2 menit. Dimulai. Ayo. Ya. Setelah tadi kalian berkunjung, ya, setelah kalian tadi berkunjung ke tiap-tiap toko, ke tiap-tiap kelompok, silahkan kalian untuk berdiskusi, ya, sesama satu kelompok. Silahkan kalian berdiskusi, diskusikan apa yang tadi kalian jual dan apa yang kalian beli tentang materi yang tadi diajarkan. Sok, silakan. Bapak kasih waktu untuk berdiskusi selama 10
menit. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Siap. Silakan kalian mulai berdiskusi. Ya. Siap. Oke. Dari bahan-bahan yang sudah kalian diskusikan tadi, ya, ada yang akan kalian tanyakan. Silakan. Silakan siapa yang mau tanya? Ya, Sanas. Pak, kewajiban setelah usia balik itu apa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Pak, kewajiban apa setelah usia balik itu? Apa yang dilakukan, yang wajib dilakukan setelah usia balik? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Sekarang kita belajar fikih, yaitu tentang menyambut usia balik. Tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 3, betul sekali. Tanda-tanda usia balik ada 3. Yang pertama tadi adalah mimpi basah, betul? Yang kedua tadi haid, betul? Dan yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Nah, apa yang tadi Sanas katakan, ya, yang Sanas katakan tentang kewajiban usia balik itu akan kita bahas, ya, di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban setelah usia balik, ya. Dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini, ya. Untuk hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan selanjutnya kita dapat menjalani tanpa ada halangan suatu apapun dalam kondisi sehat walafiat, ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum